Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kelas Ekonomi MAN Kota Batu. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan dan keimanan untuk dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat sehingga membawa keberkahan bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pajak. Sebelum belajar, izinkan saya mencuplik kalimat bijak dari Luqman Al-Hakim. Tuntutlah ilmu, di saat kamu miskin ia akan menjadi hartamu, di saat kamu kaya ia akan menjadi perhiasanmu. Pertemuan kali ini kita akan fokus mempelajari apa itu PPh dan bagaimana cara menghitungnya. Belajar menghitung pajak akan memberikan manfaat sebagai berikut. PPh singkatan dari pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan pajak yang ditarik oleh pemerintah pusat sebagai salah satu sumber penerimaan dalam APBN. Pengertian pajak dalam Undang-Undang Nomor 36 2008. Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dalam 1 tahun pajak. 1 tahun pajak sama dengan 1 tahun anggaran dalam APBN yang dimulai dari bulan Januari dan berakhir bulan Desember. Dengan demikian, subjek dari PPh adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar pajak berdasarkan kemampuan dan kondisinya. Sedangkan objek pajak merupakan penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh wajib pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat dipakai untuk kegiatan konsumsi atau menambah kekayaan. Contoh objek PPh: gaji, upah, tunjangan, honorarium, uang pensiun, gratifikasi, komisi, bonus, laba, royalti, dan imbalan lainnya. Di video kali ini kita akan belajar tentang PPh 21. Apa itu PPh 21? PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam Pasal 21 tersebut dijelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Perlakuan atas PPh 21 sangat bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya. Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21, antara lain penghasilan bagi pegawai tetap, penghasilan bagi pegawai tidak tetap, penghasilan bagi bukan pegawai, penghasilan yang dikenakan PPh 21 final, dan penghasilan lainnya. Mari kita ikuti lebih lanjut bagaimana cara menghitung PPh 21, terutama bagi karyawan tetap dan karyawan tidak tetap. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam menghitung pajak penghasilan. Yang pertama, ketentuan biaya jabatan dan ketentuan iuran pensiun. Biaya jabatan dihitung 5% dari penghasilan bruto, maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Lebih dari itu tidak diperbolehkan. Sedangkan iuran pensiun dihitung 5% dari penghasilan bruto, maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan.
Hal kedua yang harus kita perhatikan dalam menghitung PPh adalah penghasilan tidak kena pajak yang biasa disingkat dengan PTKP. Penghasilan tidak kena pajak merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh pasal 21. Mengapa? Karena penghasilan tersebut dianggap sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun. Lebih lanjut dalam PMK nomor 101/PMK.010/2016, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama dengan atau tidak lebih dari 54 juta rupiah. Dengan demikian, apabila wajib pajak mempunyai penghasilan 54 juta ke bawah dalam 1 tahun, maka dia tidak dikenakan pajak karena jumlah penghasilan tersebut sama dengan besarnya PTKP yang diberikan kepada diri wajib pajak. Berikut ini uraian besarnya PTKP yang diberikan kepada subjek pajak. 54 juta rupiah untuk diri wajib pajak orang pribadi. Berarti setiap wajib pajak untuk dirinya sendiri pasti memperoleh PTKP 54 juta rupiah. Kemudian 4.500.000 rupiah untuk wajib pajak yang sudah berstatus kawin. 54 juta rupiah untuk istri yang mempunyai penghasilan digabung dengan penghasilan suami. 4.500.000 rupiah untuk anggota keluarga, dalam hal ini adalah anak, baik anak kandung maupun anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Dibatasi paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Apabila mempunyai tanggungan 4 anak, maka yang boleh dimasukkan atau yang memperoleh PTKP hanya 3 orang anak. Berikutnya yang harus kita perhatikan dalam menghitung PPh adalah besarnya PKP. PKP singkatan dari penghasilan kena pajak. Menurut Peraturan Dirjen Pajak tahun 2015, PKP untuk pegawai tetap dan penerima pensiun dihitung dari penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak terbaru. Dan untuk pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak terbaru. Bedanya, penghasilan neto itu penghasilan bersih, penghasilan bruto, penghasilan kotor. Berikutnya, yang tidak kalah pentingnya yang harus kita perhatikan dalam menghitung PPh adalah perhitungan tarif pajak pribadi dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut. Penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun dikenakan tarif pajak 5%. Penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta rupiah per tahun dikenakan tarif pajak 15%. Penghasilan 250 juta rupiah sampai 500 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 25%, dan penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Untuk lebih memahami cara menghitung pajak, marilah kita perhatikan contoh soal berikut ini. Satria adalah seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT Harapan Kreasi pada bulan Januari 2018 dengan status menikah dan mempunyai 2 orang anak. Gaji pokok Satria sebesar 10 juta rupiah per bulan dengan tambahan tunjangan pada bulan Januari sebagai berikut.
Tunjangan lembur sebesar 1 juta rupiah. Tunjangan komunikasi sebesar 300.000 rupiah. Tunjangan transportasi sebesar 500.000 rupiah. Selain itu, perusahaan juga mengikuti program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menimbulkan iuran yang harus dibayarkan sebagai berikut. Jaminan kesehatan oleh perusahaan 4%, karyawannya 1%. Jaminan kecelakaan kerja oleh perusahaan 0,24%. Jaminan kematian oleh perusahaan 0,3%. Jaminan hari tua oleh perusahaan 3,7%. Dan jaminan pensiun oleh perusahaan 2%. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Satria di atas, maka pajak penghasilan terutang atau pajak penghasilan yang harus dibayarkan Satria pada tahun pajak 2018 dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Gaji pokok Satria 10 juta rupiah, tunjangan lembur 1 juta rupiah, tunjangan komunikasi 300.000 rupiah, tunjangan transport 500.000 rupiah. Dengan demikian, bila ditotal ketemu 11.800.000 rupiah. Kita tambahkan dengan jaminan-jaminan yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Di sini, jaminan yang dibayarkan oleh pemberi kerja dihitung dari gaji pokok. Jaminan kesehatan 4% dari gaji pokok, 4% kali 10 juta ketemu 400.000. Jaminan kecelakaan kerja 0,24% kali 10 juta 24.000. Jaminan kematian 0,3% kali 10 juta 30.000. Jaminan hari tua 3,7% kali 10 juta 370.000. Jaminan pensiun 2% kali 10 juta 200.000 rupiah. Semua itu kita jumlah ketemu 1.024.000 rupiah. Kita tambahkan jadi total penghasilan bruto per bulan ketemu 12.824.000 rupiah yang diperoleh dari 11.800.000 rupiah ditambah 1.024.000 rupiah. Setelah kita menghitung penghasilan bruto, selanjutnya kita akan menghitung penghasilan neto dengan cara penghasilan bruto per bulan dikurangi pengurang. Pengurang dalam hal ini adalah biaya dan jaminan yang dikeluarkan oleh wajib pajak atau pekerja. Jadi, jaminan yang dibayarkan oleh perusahaan masuk pada penambah penghasilan bruto, sedangkan jaminan yang dikeluarkan atau ditanggung pekerja masuk pada pengurang penghasilan bruto. Biaya jabatan 5% kali penghasilan bruto, itu ketentuan yang ada. 5% kali 12.824.000 rupiah. Kita peroleh angka 641.200 rupiah. Tetapi yang kita masukkan 500.000 rupiah. Mengapa? Karena sesuai ketentuan perpajakan maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Jaminan kesehatan 1% dari gaji pokok 100.000 rupiah. Jaminan hari tua 2% dari gaji pokok 200.000 rupiah. Jaminan pensiun, ini ada ketentuan perpajakan 5% kali penghasilan bruto, tetapi yang 4% sudah dibayarkan oleh pemberi kerja, sehingga yang
menjadi pengurang di sini adalah 1% kali bruto. 1% kali Rp12.824.000 ketemu Rp128.240. Masih di bawah batas maksimum Rp200.000 per bulan. Kita jumlahkan semua pengurang, ketemu angka Rp928.240. Dengan demikian penghasilan neto Rp11.895.760 diperoleh dari Rp12.824.000 dikurangi Rp928.240. Untuk mengetahui penghasilan neto 1 tahun, kita kalikan dengan 12 sehingga ketemu penghasilan neto Rp142.749.120. Langkah selanjutnya kita akan menentukan besarnya PKP, penghasilan kena pajak. Setelah ketemu penghasilan neto per tahun sebesar Rp142.749.120, kita kurangkan dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak merupakan penghasilan minimum yang digunakan untuk kebutuhan pokok dari keluarga wajib pajak. Status Satria sebagai wajib pajak memperoleh PTKP untuk diri wajib pajak Rp54 juta. Status kawin karena Satria sudah kawin Rp4.500.000. 2 anak, statusnya di data 2 anak, 1 anak Rp4.500.000, berarti 2 anak Rp4.500.000 dikali 2, Rp9 juta. Kita jumlahkan PTKP tersebut, ketemu Rp67.500.000. Penghasilan neto 1 tahun kita kurangkan dengan PTKP. PTKP ini sudah 1 tahun, ketemu penghasilan kena pajak sebesar Rp7.529.120. Selanjutnya, setelah kita menghitung penghasilan kena pajak, kita akan menghitung PPh terutang atau PPh yang harus dibayarkan dengan menggunakan ketentuan tarif PPh yang berlaku. Penghasilan kena pajak senilai Rp75.249.120. Walaupun jumlahnya di atas 50 juta, tidak bisa langsung kita kalikan dengan 15%. Harus secara bertahap. Ini sudah ketentuan undang-undang. Tahap pertama sesuai dengan di grid yang pertama 0 sampai 50 juta rupiah 5%, maka kita ambil 50 juta dulu. Berapapun jumlahnya, kalau di atas 50 juta kita ambil 50 juta dulu. 5% kali 50 juta ketemu Rp2.500.000. Baru sisanya. Sisa dari Rp75.249.120 kita kurangi 50 juta sama dengan Rp25.249.120 dikalikan grid yang kedua yaitu 15%. Ketemu Rp3.787.368. Kita jumlahkan di tahap 1 dan di tahap 2 ketemu angka Rp6.287.368.
itu 1 tahun. Untuk menjadikan 1 bulan tinggal membagi dengan 12 bulan sehingga ketemu 523.947,33 rupiah, biasanya dibulatkan tanpa desimal. Dengan demikian dapat disimpulkan rumus pajak penghasilan bagi pegawai tetap: penghasilan bruto yang diperoleh dari gaji pokok ditambah tunjangan-tunjangan ditambah jaminan yang dibayarkan oleh perusahaan dikurangi dengan pengurang yang terdiri dari biaya jabatan dan jaminan-jaminan yang dibayar sendiri oleh pegawai, menghasilkan penghasilan neto. Penghasilan neto dikurangkan dengan PTKP, menghasilkan PKP, penghasilan kena pajak, baru PKP dikali dengan tarif PPh, maka akan ketemu nilai PPh terutang. Demikian tadi sedikit ilmu tentang cara menghitung pajak penghasilan pasal 21. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar, walaupun dari rumah saja. Selalu jaga iman dan imun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.